warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat malam. Mari kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita banyak kebaikan dibanding keburukannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena halangan sakit atau halangan-halangan lain yang tidak bisa ditinggalkan karena banyak permasalahan yang dihadapi. Kita doakan mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kuliah filsafat pada kuliah hari ini, saya akan menyampaikan dan menuliskan materi tentang filsafat timur. Jadi ini cara pandang dunia barat ya. Jadi ada filsafat timur dan filsafat barat yang beraneka ragam alirannya itu, seperti kita ketahui dari tradisi Yunani, Romawi, lalu kemudian tradisi Eropa membentuk filsafat barat yang menciptakan beragam variasi pemikiran, jenis pemikiran seperti Marxisme, materialisme, positivisme, rasionalisme, kritisisme, silogisme, fenomenologi, ya, empirisme dan sebagainya itu ya. Ada David Hume, ada Immanuel Kant dan sebagainya yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Kebalikan dari filsafat barat adalah filsafat timur. Jadi kita mencoba mengkaji ternyata orang-orang timur, orang-orang yang punya kebudayaan timur itu juga memiliki beragam pemikiran filsafat yang tentu sangat berbeda coraknya dengan pemikiran atau filsafat di dunia barat. Kalau kita petakan, filsafat timur itu sebenarnya terbagi ke dalam 5 wilayah ya. Kalau dunia barat hanya membagi menjadi 3 wilayah, yaitu Asia Selatan, lalu kemudian Asia Tengah, lalu kemudian Asia Timur. Kalau tambahan saya itu ada Asia Barat, yaitu Timur Tengah atau Islam atau Arab, lalu kemudian Asia Tenggara di Nusantara ini. Jadi filsafat timur itu kita mempelajari pemikiran-pemikiran filosofis dari bangsa-bangsa timur yang hidup di Asia Selatan, seperti di anak benua India, di Asia Tengah, di Azerbaijan, sampai di di daerah Uighur dan sebagainya itu. Lalu kemudian di Asia Timur seperti di Jepang dan di Cina, lalu kemudian di Asia Barat seperti di Arab atau di Islam di Timur Tengah sana ya, dan di Asia Tenggara seperti di Nusantara atau di Jawa ini. Itu kita petakan wilayahnya seperti itu, hanya memang belum banyak tokoh filsafat yang menulis tentang hal ini. Kalau kita pelajari dari karakteristik filsafat timur ini, ada kurang lebih ada 6 ciri ya. Pemikiran filsafat timur itu lebih holistik ya, jadi menyentuh berbagai aspek kehidupan. Jadi orang-orang timur itu kalau istilahnya selalu kepo, menyentuh berbagai persoalan kehidupan, agama, politik, hukum, dan segala macam kehidupan selalu dipikirkan oleh orang-orang timur ini ya. Itu holistik, menyeluruh, mencakup semua bidang kehidupan ya. Kafah kalau istilahnya gitu. Lalu ciri karakteristik yang kedua adalah integralistik. Jadi ada pandangan yang pemikiran yang bercorak integralistik, yaitu kesatuan antara mikrokosmos dengan makrokosmos, yaitu kesatuan antara manusia dengan alam semesta ini ya. Pandangannya, filosofisnya seperti itu ya. Lalu pandangannya kemudian refleksi diri atau renungan-renungan. Ya, orang timur tuh suka merenung ya. Merenung lalu menciptakan sebuah filsafat, misalnya kayak Ki Hajar Dewantara dari UTS ini, dari Taman Siswa ini menciptakan filsafat hasil renungannya, yaitu refleksi diri itu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani gitu ya. Refleksi diri tentang kepemimpinan itu yang ideal adalah
Ketika di depan dia menjadi contoh, ketika di tengah dia berbaur dengan yang dipimpinnya, menyatu gitu ya. Ketika di belakang dia mendorong atau memberi motivasi ya. Jadi itu kompleks dari refleksi diri atau renungan. Makanya kita ada istilah renungan malam gitu ya. Lalu meditasi. Jadi orang timur itu juga banyak berpikirnya, itu lahir dari meditasi. Berdiam diri di suatu tempat, lalu menyepi, lalu melahirkan pemikiran-pemikiran baru, meditasi. Kayak Sunan Kalijogo misalnya meditasi di sungai, lalu dia menemukan dua filsafat angeli ananging ojo keli misalnya ya. Atau kita berdiam diri di suatu tempat di bawah pohon, lalu diamnya orang Asia ini, orang Timur ini mikir ya. Makanya cirinya orang Timur itu walaupun diam tapi sebenarnya mikir. Makanya dia menemukan istilah urip ki menemung nunut ngombe, mampir ngombe dan sebagainya itu ya. Itu meditasi atau berdiam diri atau menyepi ya. Lalu kemudian spiritualitas ya. Filsafat Timur itu lahir dari dunia yang pemikiran yang dihayati secara batin gitu ya. Jadi merupakan pengalaman batin yang lahir dari pemikiran filsafat. Jadi pikiran-pikiran dia tentang kehidupan ini kemudian direfleksikan ke dalam pengalaman batinnya, dihayati, lalu kemudian melahirkan spiritualitas gitu ya. Ya misalnya apa ya? Misalnya pasrah ning Gusti, kabeh ki ono sing ngatur, itu adalah hasil dari penghayatan dari pikiran-pikiran dia dalam memahami kehidupan ini. Itu ciri atau karakteristik dari filsafat Timur, holistik, integralistik, refleksi diri, meditasi, dan kemudian spiritualitas atau kebatinan itu. Lalu kemudian aliran-alirannya ya, alirannya yang umum yang besar ini Konfusianisme. Ya, Konfusianisme dari Cina ini ya. Konfusianisme ini lebih mengajarkan etika dan tertib sosial, hubungan individu dengan keluarga ya, sehingga melahirkan pemujaan leluhur, itu Konghucu itu ya. Lalu kemudian Taoisme ya, Taoisme ini mengajarkan tentang kehidupan yang naturalistik, yang alamiah saja, yang opo anane kalau istilah Jawanya itu ya. Lalu kemudian Hinduisme. Nah, Hinduisme itu tidak hanya agama tapi juga pemikiran filsafat. Lalu Buddhisme. Buddhisme juga tidak hanya agama tapi juga pemikiran filsafat. Lalu kemudian Jainisme dari India ini ya. Tiga dari India ini juga mengajarkan pemikiran filsafat tentang kehidupan yang anti kekerasan gitu. Saya di kesempatannya akan mengajarkan tentang pemikiran filsafat Hinduisme misalnya ya, yang paling gampang karena itu yang mempengaruhi kehidupan kita di Nusantara ini ya. Ada juga kejawen gitu juga ya, filsafat kejawen itu dari dunia batin, pemikiran yang kemudian direfleksikan dalam dunia batin, hingga melahirkan ajaran-ajaran kejawen itu. Saya akan menceritakan tentang jadi contoh tentang Hinduisme ini. Hinduisme itu misalnya ya, bahwa pandangan Hinduisme itu memandang kehidupan ini adalah samsara, lingkaran dari penderitaan manusia. Jadi manusia ketika dilahirkan itu dalam keadaan menderita. Jadi kita hidup ini sudah dari sononya sengsara. Kalau dalam bahasa Sanskertanya itu kita hidup dalam lingkaran samsara atau lingkaran penderitaan yang terus menerus sebagai siklus kehidupan. Lalu dari lahir ini pemikiran lahir filsafat bahwa penyebab penderitaan manusia itu adalah keinginan-keinginan atau hawa nafsu ini. Hawa nafsu inilah yang membuat kita menderita. Ingin makan, ingin minum, ingin bersenang-senang, ingin punya istri cantik, ingin punya suami ganteng, ingin jadi kaya, ingin jadi pejabat dan sebagainya. Keinginan-keinginan itulah yang menyebabkan kita hidup dalam lingkaran samsara. Makanya ketika bayi lahir itu tidak langsung ketawa ya, tapi malah nangis karena dia menderita, punya keinginan untuk minum atau makan gitu. Lalu dari keinginan-keinginan inilah, maka keinginan ini harus dihilangkan sehingga kita bisa mencapai moksa, pelepasan penderitaan dengan pelepasan batin
dari keinginan raga itu, karena penderitaan itu lahir dari keinginan raga atau nafsu itu, sehingga dari moksa ini kita bisa mencapai nirwana, surga gitu ya. Jadi keinginan kita itu dihilangkan dalam filsafat Hinduisme itu dengan menjadi makhluk batin, makhluk moksa yang mengeluarkan dunia batin dari raganya, dari badannya itu, sehingga menjadi makhluk spiritual yang mencapai kebahagiaan nirwana itu, kebahagiaan surga. Itu pandangan-pandangan filsafat Hinduisme ini diantitesis oleh pandangan Buddhisme karena sama-sama dari India ya. Tentang lingkaran samsara ini sama ya, orang Hindu juga memandang kehidupan adalah lingkaran duka, atau bahasa Palinya itu duka, susah. Hidup manusia itu sebenarnya menderita juga, sengsara juga. Kenapa manusia sengsara? Kalau dalam pandangan Buddhisme sama ya dengan Hinduisme, karena keinginan, kalau bahasa Palinya itu tanha, keinginan-keinginanlah yang buat manusia menderita itu. Hanya keinginan-keinginan ini dalam tradisi filsafat Buddhisme itu hanya bisa dikendalikan oleh 8 jalan paramita, agar keinginan itu tidak dihilangkan tapi tetap terpelihara, tapi sesuai dengan jalan yang benar atau jalan paramita. Makanya 8 jalan itu ada bekerja yang benar, berpikir yang benar, bicara yang benar, berdiam diri yang benar, apalagi itu, berkata yang benar, berbuat yang benar, dan sebagainya. 8 itu saya lupa itu ya. Dari 8 jalan itulah maka manusia bisa mengendalikan keinginannya itu sehingga bisa mencapai nibbana atau hidup bahagia itu. Jadi kalau di Buddhisme itu tidak menghilangkan keinginannya itu, tapi keinginan itu diarahkan untuk mencapai kebahagiaan, diarahkan dengan jalan paramita itu, hidup yang benar gitu ya, yang kemudian mempengaruhi dasar dharma panuka. Hidup yang benar kalau dalam tradisi Buddhisme itu bukan pada percaya wahyu atau percaya ilmu pengetahuan, tidak, tapi percaya pada hati nurani kita, pada kebenaran hati kita. Itu suara kebenaran itulah yang membuat kita hidupnya jadi benar. Jadi kalau bekerja yang benar itu yang sesuai dengan hati nurani, kalau menolong orang sesuai dengan hati nurani, berbicara yang benar sesuai dengan hati nurani itu. Makanya orang Jawa itu sangat peka ya terhadap perasaan orang lain itu, karena mungkin pengaruh Buddha juga ya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Memang ada jalan-jalan kejawen ini yang juga merupakan refleksi pemikiran yang dihayati kemudian menjadi spiritualitas itu ya. Seperti ngono yang ngono ning ojo ngono misalnya ya. Kamu berbuat tidak baik tapi jangan terlalu kebangetan misalnya ya. Nakal ya nakal aja banget gitu ya. Misalnya itu, yaitu refleksi pikiran yang kemudian dihayati menjadi dunia kebatinan yang melahirkan pemikiran filsafat itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf bila saya menyampaikan pandangan-pandangan ini kurang berkenan, tapi nanti kita diskusikanlah di lain kesempatan, atau ada sharing-sharing ide, tukar pengalaman, atau komunikasi dengan saya lewat kontak-kontak HP bisa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.